Kami akan ajarin saya menyanyi. Berli saya mewakili oleh Kak Ijriah. Mohon maaf tadi terlambat karena ada juga kegiatan. Kalau bisa dengan namanya ya, dari mana ya? Namanya Bu. Ya, Namanya Ketua DPP CPKP dan Ketua DPW DPD Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari. Saya langsung saja mungkin tadi sudah dibahas. Ya, perkenalkan nama saya Herlina. Saya sekretaris dari DPD JPKP Kota Kendari. Saya langsung saja, mungkin sudah dibahas tadi, tapi karena saya terlambat. Saya di lapangan selama ini agak bagaimana ya? Bila menghadapi masyarakat yang bermasalah terutama tentang BPJS mandiri, kemudian menunggak, dan pada saat menunggak itu dia berharap bisa mendapatkan BPJS PBI. Nah, di sini kendalanya harus berbuat bagaimana kira-kira jalan keluarnya bila pada saat mereka harus membayar tunggakan itu sementara mereka tidak mampu. Apakah masyarakat harus merasakan secara keseluruhan permasalahan seperti ini sementara mereka harus membayar puluhan sampai puluhan juta? Kasus ini saya dapati sendiri. Di saat dia artinya masih ada, dia mendaftar BPJS mandiri karena berharap dapat mendapatkan pelayanan kesehatan lebih murah. Tetapi begitu kesini-sininya cerai dengan suami, dia harus menanggung semua beban itu. Sementara dia harus berobat. Saya dapatkan orang hamil. Saya mendapatkan orang hamil itu 3 orang hamil yang mengalami peristiwa seperti ini. Mau menggunakan BPJS, mau menggunakan mendaftar untuk Sultra Sehat, dia dulu tunggakan yang ada di PBI, di BPJS. Itu saja mungkin. Terus kemudian kalau masalah stunting, saya sudah 3 keluarga saya dampingi bahwa dia harus membayar tunggakan yang sedemikian besar karena ada konsekuensi yang harus mereka bayar dari tunggakan tersebut. Oke. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya tadi memang saya rindukan itu tim inti semua itu hadir di BPJS supaya apa? Betul-betul clean statement dari BPJS sinkron dengan kebijakan yang ada di pusat sampai ke daerah. Kira-kira seperti itu. Ketua DPW tadi sudah Ketua DPW tadi itu sudah mendengar langsung apa yang menjadi statement dari BPJS. Dan kebetulan tadi siapa? Samsudin dari dosen kesehatan sama Sofiani ketua DPD Kota Kendari bahkan sudah buat testimoni statement pernyataan dari saya dari video. Mereka barusan bikin video dan sinkron dengan apa yang disampaikan BPJS ke saya bersama dengan ketua DPW dan beberapa orang yang hadir yang lainnya tadi. Begini Bu, hanya memikirkan kepentingan rakyat, masyarakat, lalu mengenyampingkan kepentingan negara yang lebih luas. Jadi harus ada keseimbangan. Kepentingan masyarakat kita perjuangkan, tetapi kepentingan negara yang lebih luas juga harus dikedepankan. Sehingga mana sekala menyangkut kepentingan negara, kita harus mengatakan kepentingan masyarakat yang kecil itu harus ditentukan. Itu juga. Tapi bukan berarti saya mengatakan hak masyarakat itu kita lupakan semua. Tidak. Justru itulah yang kita perjuangkan dan kita tegakkan sekarang. Terkait dengan BPJS yang awalnya mandiri lalu kemudian dia gagal bayar karena PHK, karena tadi kondisi keluarga dan segala macam, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha dan segala macam,
itu ada aplikasi namanya JKN Mobile. Atau kalau tidak punya aplikasi JKN Mobile di handphonenya masing-masing, langsung pergi ke kantor BPJS. Tujuannya apa? Jangan nunggu-nunggu, menunggak dulu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru sampaikan kepada BPJS saya tidak mampu, supaya tidak ada rekor tunggakan. Itu dulu. Tapi kalau itu pun gagal kita lakukan, tidak kiamat juga. Masih ada ruang buat kita untuk segera berpindah ke PBI, mandiri ke PBI. Tidak boleh ada yang larang. Ada yang bilang tadi masukkan, katanya ada kota. Siapa yang ngomong kota? BPJS ngomong kota tadi? Tidak ada. Sehingga semua orang yang sudah tidak mampu untuk melanjutkan bayar, ya, terkait dengan tadi preminya itu, yang tiap bulan itu bisa setiap saat pindah ke PBI. Oh, begitu ya. Setiap saat, tidak perlu nunggu bayar dulu. Kalau ada yang minta itu dibayar dulu, ngomong sama saya. Dan ngomong ke BPJS-nya di Sulawesi Tenggara, Pak Anta tadi udah mengkonfirm itu. Tidak boleh ada seperti itu. Mantap. Lalu kemudian pada saat dia mutasi ke PBI, kan terakumulasi angkanya masih terakumulasi utangnya, tunggakan itu, ya. Tapi di BPJS regulasinya yang penting dia sudah PBI, maka akumulasi itu diputihkan, tidak ada lagi bayar-bayar, ya. Kalau ada, iya. Harus diambil ini. Diambil. Kalau ada, Saya lagi rekam ini semua. kalau ada yang bayar-bayar, yang maksain bayar-bayar, lapor ke saya cepat. Yes. Tidak ada seperti itu. Dan itu terkonfirmasi tadi oleh Pak Anta, yang perwakilannya Pak Ivan dari Kepala Cabang BPJS Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, sudah terkonfirmasi. Lalu ada kasus satu tadi, bahwa kenyataannya tidak seperti itu, Pak. Tagihannya itu masih kelihatan. Jawabnya apa? Nah iya, masih kelihatan, kan memang belum dihapus di tagihan, namanya saja muncul. Tapi berarti harus tetap dibayar. PBI-nya itu bisa langsung dipakai. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menjadi masalah memang ada statement, ya, dan penyampaian pengakuan dari teman-teman termasuk ketua DPW bahwa kok kali ini penjelasannya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, sebelum ketua umum datang. Betul ya? Nah, ini yang perlu kita luruskan. Lupakanlah yang kemarin-kemarin. Anggaplah dosa-dosa orang masa lalu sudah selesai. Yang penting kita hidup baru hari ini. Kan gitu ya? Tidak ada lagi. Tapi hati-hati, seluruh ketua-ketua yang hadir di sini, baik di provinsi maupun kabupaten kota, saya mau sampaikan, betul-betul kita menjamin bahwa kita betul-betul itu warga tidak mampu, SKTN dan seterusnya. Saya tidak pernah mendoakan orang jatuh miskin, tetapi jangan bohongin yang Maha Kuasa. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau memang tidak mampu, katakan buat surat keterangan tidak mampu. Tapi kalau sebetulnya mampu, lalu semua orang berbondong-bondong buat seperti ini, kasihan juga kan negara kita ini. Ini penting. Betul, Pak Ketua. Nah, kelanjutannya tadi tunggakan yang masih muncul, sudah tenang saja. Selagi itu kita sudah ada PBI-nya, ngapain ributin? Biarin aja dia itu muncul 10 juta ke 5 juta ke 20 juta, nggak ada urusan. Negara sudah menjamin itu. Tadi terkait dengan merasa berat, ya, merasa berat karena tidak mau dipindahin, katanya tidak boleh pindah kalau belum dibayar dulu tunggakannya. Itu yang sudah diakui tadi juga oleh Pak Anta.
ya, bahwa tidak ada model seperti itu. Semuanya bisa, ya. Teman-teman saling tolong yang gaptek, ya, install lah itu JKN mobile itu semuanya dengan, jangan lewat calo atau apapun, apalagi JPKP jadi calo, hati-hati. Rumah ini saya bilang saya yang lahirkan, tidak boleh ternoda, ya, dari rahim ini tidak boleh ada orang yang menodai. Tapi tidak mesti juga segala-galanya bahwa apa yang disampaikan oleh ketua umum benar. Ini ibu-ibu, bapak-bapak semua, teman-teman sini ingatin juga. Ini adik kamu, adik kalian, adik bapak ibu sekalian, bahkan anaknya, ini ingatin saya juga. Saya bukan orang yang sempurna. Saya menerima semua masukan-masukan. Jangan sampai selalu ketua umum benar-benar lalu saya sudah masuk jurang. Harus ada juga yang mengingatkan saya. Tidak boleh dibiarkan. Kalau bapak ibu mencintai saya, mencintai JPKP ini, ingatin juga, ya. Dan saya selalu terbuka untuk menerima kritikan dan masukan. Satu saja anti saya, jangan maling. Cuman itu, mau 5 rupiah, 10 rupiah, 10 rupiah, jangan.